Tim Amin lewat saksi ahli menyampaikan berbagai permasalahan sengketa Pilpres mulai dari dukungan petahana terhadap peserta Pilpres, keterlibatan Menteri Jokowi yang vulgar, politisasi bansos. Kita kupas bersama sejumlah narasumber sore ini. Sudah ada Billy David, tim hukum dari Timnas Amin, dan juga Frits Edward Siregar, tim hukum dari Prabowo Gibran. Selamat sore Mas Billy, Bang Frits, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore Mbak Cynthia, sore Bang Billy. Sore Mbak Cynthia, sore Bang Frits. Ya. Saya ke Mas Billy. Mas Billy, bagaimana Anda melihat kesaksian tadi yang sudah dihadirkan di muka sidang soal Menteri Jokowi ada 3 setidaknya yang dinilai vulgar politisasi bansos? Baik, yang pertama sebelum masuk ke pernyataan tentang Menteri, ada 2 hal. Yang pertama, saya itu juru bicara bukan tim hukum, yang jadi klarifikasi. Kemudian yang kedua, saksi ahli yang kita hadirkan dalam persidangan hari ini itu merupakan orang-orang yang memiliki integritas, kredibilitas, dan juga kompetensi yang tidak diragukan. Terkait dengan menteri yang disebutkan dan bahkan ditindaklanjuti dengan tanggal 5 nanti dihadirkan beberapa menteri yang akan hadir, harapannya meskipun secara tersirat MK menyatakan bahwa itu bukan atas dasar permohonan dari 01 ataupun 03, tapi kami melihat menteri-menteri yang terkait yang memiliki relevansi ataupun juga secara teknikal, secara hal yang berkaitan dengan penyaluran langsung nama-nama yang disebutkan oleh Pak Faisal Basri tadi misalkan, itu merupakan betul-betul nantinya didengarkan keterangannya, sehingga menteri-menteri yang diindikasikan terkait dengan misalkan bansos itu juga bisa memberikan keterangannya secara langsung kepada publik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentu kita berharap apa yang disampaikan memang berdasarkan fakta dan memang berdasarkan asas tidak berpihak kemanapun. Tapi dengan nama-nama yang disebut tadi kita merasa ada yang terhubung secara langsung ataupun ada yang tidak terhubung secara langsung tapi ikut terdampak. Oke, Bang Frits, ada 3 nama menteri, Erlangga Hartarto, Pak Bahlil, dan juga Zulkifli Hasan yang dinilai paling vulgar untuk politisasi bansos. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari ahli ekonomi ini? Pertama-tama kita harus bisa membedakan dulu Mbak, mana namanya pelindungan sosial dan mana namanya bansos. Untuk tahun 2024 ada 493 triliun, untuk tahun 2023 ada 479 triliun. Dan pada saat kita berbicara mengenai perlindungan sosial itu akan terbagi untuk beberapa kategori. Ada namanya untuk PIP dan PPIK, itu adalah untuk itu yang menjadi tanggung jawabnya Kemendikbud, ada kemudian untuk di Kementerian Sosial, ada nama juga subsidi non energi itu bank, ada juga subsidi energi itu untuk Menteri ISDM, dan jangan lupa juga untuk subsidi kesehatan untuk BPJS Kesehatan. Semua itu masuk dalam kategori namanya perlindungan sosial, di mana salah satunya 81,9 triliun merupakan dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan itu jumlahnya hampir sama antara tahun 2023 dan tahun 2024, Mbak. Jadi, pada saat kita berbicara mengenai bansos, seharusnya paslon 1 bisa menyampaikan kategorinya seperti apa. Karena setiap bansos tersebut, Mbak, itu kan dibagikan langsung by name, by address, langsung kepada rekeningnya. Yang langsung kepada si rekening si penerima, kepada setiap orang, dan dibagikan melalui Kementerian Keuangan. Jadi, pada saat kita berbicara mengenai perlindungan sosial, atau mungkin dalam konteks sempit, paslon 1 mengatakan itu bansos, itu berlaku untuk kepada setiap orang, tanpa peduli bahwa dia itu dari provinsi mana, tanpa peduli dia apakah dia memilih paslon 1, paslon 2, atau paslon 3, tapi itu merupakan program yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam rapat-rapat APBN dan program kerja. Oke, Mas Billy, ini disebut bahwa ada pembagian kategorinya. Ini menurut Anda sendiri ada juga statement dari sejumlah menteri yang menyebutkan terima kasih Pak Jokowi. Bagaimana Anda melihat ini? Baik, kalau dilihat dari substansi dari persidangan hari ini, itu bukan dalam pembahasan tentang terminologi ataupun teknis pembagian bansos seperti yang disebutkan Bang Frits tadi. Tapi kita justru melihat bagaimana
bansos itu dipolitisasi oleh menteri-menteri tersebut seakan-akan menjadi karyanya presiden atau Oke. seakan-akan untuk digunakan untuk mobilisasi dukungan terhadap paslon 02. Hmm, Dan terang-terangan apa yang disampaikan kan juga sudah jadi bukti, sudah ya. jadi kontroversi sejak sebelum pemilu, ungkapan-ungkapan atau bahkan keterlibatan langsung ketika pembagian, itu yang menjadi soal selama ini. Dan ketika terminologi atau teknis-teknis itu memang kita mempercayai sepenuhnya, tapi kan yang kita ingin usut adalah bagaimana timingnya, bagaimana momentum itu dibagikan, kenapa daerah-daerah itu yang dibagikan, kenapa kemudian dirapel pemberiannya, itu kan yang kita ingin dengarkan secara utuh dari penjelasan menteri. Dan harusnya penjelasan-penjelasan seperti Bang Frits tadi disampaikan oleh menteri yang terkait di depan MK, di depan kami pemohon ataupun Oke. juga pihak terkait, dan juga publik bisa mendengarkan secara langsung, dan itu akan bisa menerangkan apakah memang ada keterlibatan, meskipun kita indikasikan keterlibatan atau mungkin nanti dibantah Oke. dan seterusnya. Oke, Ya. Bang Frits, bagaimana Anda melihat ini soal masifnya dari ketiga menteri yang dinilai sangat vulgar, dan juga Faisal Basri menyebut bahwa bantuan ini diberikan justru lebih masif di tahun 2024 dan lebih sedikit jika dibandingkan 2021 saat ada dampak El Nino. Pertama-tama Mbak, mari kita lihat risalah rapat di Komisi 8 beberapa minggu lalu. Beberapa minggu lalu atau beberapa hari lalu, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan itu diundang oleh Komisi 8 DPR terkait dengan bansos. Dan saya rasa kita bisa melihat bagaimana hasil daripada rapat tersebut. Apa yang saya sampaikan itu merupakan dokumen publik yang ada di dalam notulensi rapat, apalagi kalau kita melihat kenapa ada kenaikan antara 2023 dan 2024, ada penaikan 17 triliun karena adanya ide ataupun semangat untuk mengurangi ataupun kemiskinan yang terjadi. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukanlah sesuatu yang rahasia, ada dalam dokumen publik. Dan kalau kita melihat ya, pada saat rapat di Komisi 8 kemarin kan ada pertanyaan kepada Ibu Risma, apakah memang penyaluran tersebut itu terjadi pada bulan Januari? Dan dalam rapat tersebut Ibu Risma juga mengatakan tahun 2023 itu juga pada bulan Januari. Jadi kalau kita mengacu kepada rapat di DPR kemarin terkait dengan bagaimana proses pembagian bansos, kita bisa melihat bagaimana caranya dan kapan, dan kenapa itu dibagikan rapel pada bulan Januari, karena pada tahun 2023 juga dilakukan pada bulan Januari. Cuma memang bedanya adalah kita memiliki pemilu tahun 2024 di bulan Februari. Jadi kalau kita bisa melihat Mbak, rapat-rapat kenapa kemudian di rapat-rapat di Komisi 8 pada bulan November kenapa diserahkan ini, dan itu kan ada filosofis dari para teman-teman yang ada di DPR ataupun di Komisi 8 yang bertanggung jawab untuk itu. Lalu bagaimana Anda menjawab terkait dengan ketiga menteri yang dinilai sangat vulgar untuk mempolitisasi bansos? Kalonya kita bisa melihat Mbak, bahwa bansos ataupun perlindungan sosial ataupun di dalam kategorinya kecil itu merupakan bansos. Ini kan merupakan program daripada pemerintah. Jadi program pemerintah yang dilakukan dan yang sudah disetujui oleh partai politik dan kemudian diadministrasikan oleh pemerintah. Jadi dari kacamata menteri-menteri yang memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan ataupun mendistribusikan, meskipun sebenarnya Mbak, kalau kita ngomong soal bansos, kan yang dapat menyampaikan bansos tersebut kan bukan hanya kementerian terkait. Kepala-kepala daerah pun juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan soal bansos di daerah masing-masing. Atau kalau mau kita ngomong soal pileg, Mbak, kalau kita mau ngomong soal pileg, bukankah teman-teman yang ada di Komisi 8 misalnya, mereka memiliki akses kepada namanya PIP, program Indonesia Pintar. Anggota-anggota pileg, anggota-anggota partai yang berada di Komisi 8 juga memiliki konsep punya akses kepada bansos. Jadi pada saat ada soal yang berbicara kepada soal bansos, anggota dewan juga dapat berbicara kepada bansos. Cuma sekarang pertanyaannya adalah kenapa itu di framing hanya kepada menteri, tapi itu tidak di framing kepada anggota partai, terutama partai-partai yang ada juga di paslon 1 dan di paslon 3. Saya lalu bagaimana? bahwa bansos itu adalah milik semua, bukan hanya milik daripada pemerintah. Oke, baik. Kita akan kembali membahasnya selepas jeda, termasuk soal bagaimana kunjungan Presiden Jokowi ini ikut mempengaruhi elektoral dari Prabowo Gibran. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Utama Kompas Petang. Saya akan ke Mas Billy David. Mas Billy David, tadi disebut oleh Bang Frits bahwa bansos ini kenapa di framingnya hanya ke 3 menteri tersebut. Bagaimana Anda menyikapi dan menjawab statement ini? Yang pertama, kita tidak memframing, tapi kita membuktikan apa yang terjadi di lapangan sebelum pemilu kemarin. Dan keterlibatan 3 menteri ini secara nyata-nyata di lapangan, baik itu pernyataannya, baik itu bagaimana penggiringan opininya sangat terasa. Dan itu kan perlu kita luruskan. Dan sekali lagi tadi Bang Frits sempat tegaskan proses di DPR. Tapi kan secara legitimasi apa yang disampaikan DPR dengan apa nanti yang disampaikan di MK kan pasti berbeda. Secara hukum akan berbeda dan apa yang disampaikan ke MK lebih legitimasinya akan lebih kuat dan itu nanti merupakan pernyataan yang akan mempengaruhi putusan hakim nantinya. Jadi nanti meskipun hari Jumat dihadirkan, meskipun Pak Bahlil nggak ada ya Mbak Cynthia ya. Jadi dari pernyataan hakim MK bahwa dihadirkan bukan karena permohonan 01 tapi 03, tapi menurut Pak Suhartoyo adalah hasil diskusi para hakim MK untuk memutuskan meminta keterangan. Dan kita harapkan apa yang disampaikan keterangannya memang betul-betul objektif, betul-betul menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Dan tentu kita berharap sebagai pemohon, sebagai paslon juga apa yang kami masukkan dalam pokok-pokok permohonan kami, baik itu yang terkait dengan pansos atau lainnya, bisa terjawab secara clear dengan kehadiran para menteri, meskipun tanpa Pak Bahlil. Baik, Bang Frits, bagaimana Anda menjawab tentang statement Faisal Basri yang menyebut ada pork barrel politics? Dan ini termakan karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat miskin, nyaris miskin, dan juga rentan miskin. Saya rasa itu saya sebenarnya cukup sedih ya mendengar pernyataan dari Pak Faisal Basri terkait bagaimana seakan-akan orang itu memilih seseorang itu karena pork barrel policy. Padahal kalau kita mengacu kepada berapa anggaran pelindungan sosial yang 2023 yang 479 triliun dan tahun 2024 ada 493 triliun, ada peningkatan 17 triliun. Seakan-akan tuh kita memilih karena adanya pork barrel policy. Padahal kalau kita berbicara tadi saya sampaikan di awal, pelindungan sosial tersebut ada subsidi listrik, subsidi kesehatan, kemudian program Indonesia Pintar, ada PKH, dan untuk bansos langsung itu ada 81,9. Jadi bukankah kita kembali kepada diskusi awal yang tadi sudah ada di MK? Kenapa kenapa memilih paslon 2? Karena semangat yang sudah berjuang 4 kali pemilu, karena ada agemonya, atau karena ada program makan siang gratis yang tidak pernah dipikirkan oleh yang lain. Kenapa seakan-akan muncul tuh pork barrel policy? Sedangkan Mbak, kalau kita mengacu kepada program-program perlindungan sosial yang tahun 2021, tahun 2022, saatnya dalamnya proses itu semua itu kan bagian daripada program perlindungan sosial. Dan itu bisa kita lihat bagaimana dari program-program selama ini sudah berlangsung. Baik, kami tangkap Bang Frits. Yang juga menjadi sorotan dan menarik dalam sidang di Mahkamah Konstitusi kali ini adalah bagaimana salah satu saksi ahli menyebut bahwa suara Prabowo Gibran itu dinilai hanya 42% jika tidak mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo dan juga tidak mendapatkan sokongan bansos yang memang menjadi sorotan ini. Termasuk soal kunjungan Jokowi. Ya, kalau saya Mbak melihat kan Mas Billy, sorry. Oh, saya dulu. Baik. Apa yang disampaikan tadi itu kita cantumkan dan tuliskan semua dalam permohonan kami, Mbak. Jadi termasuk bagaimana tren kunjungan Pak Presiden beberapa waktu sebelum pemilu itu misalkan banyak ke kantong-kantong di Jawa Tengah. Lalu kemudian secara elektoral dari hasil survei yang secara ilmiah itu tiba-tiba ketika sudah dicalonkan dengan Mas Gibran, itu terjadi tren fluktuasi yang sangat tidak wajar. Dan itu menurut hitungan-hitungan teknokratis, hitungan-hitungan ilmiah itu sangat tidak masuk akal. Dan tentu bagaimana kita tentu ingat ketika Presiden berkunjung mengajak menteri-menteri yang tadi sempat kita bahas, juga banyak selalu ada gimmick-gimmick atau simbol-simbol yang ditampilkan, misalkan makan siang sama-sama, kemudian menghadirkan para selebritas, dan juga bagaimana bansos itu dibagikan langsung seakan-akan nanti ketika kita tidak lagi memilih
calon yang didukung presiden, maka kita akan kehilangan bansos ini. Jadi simbol-simbol itu yang Itu kan simbol, ditampilkan. Mbak. Itu kan Oke, silakan Bang Frits. Eh, asumsi dari Bang Billy Begini, kalau nggak dikasih bansos, jadi kalau nggak memilih tidak akan dapat bansos. Kan itu Eh, kan kan hanya sebuah kan tadi asumsi. dari awal saya sampaikan asumsi Bang Fris. Tapi apa yang kita sampaikan tadi itu ditunjukkan secara dengan data, dengan angka, dengan bagaimana Oke, titik-titik baik. pemetaan Jadi ada itu data, ada sehingga angka. secara teknokratis bisa Oke, dipertanggungjawabkan, bukan hanya bagaimana Bang asumsi Frits ya. menanggapi ini, menjawab soal ini? Mbak, coba kita lihat presiden kita Pak Jokowi ini beda sama presiden lain. Beliau suka suka pakai sepatu kets, sukanya jalan-jalan, dan jalan-jalan beliau itu kan bukanlah sesuatu yang baru sekali dilakukan. Selama Eh, masanya beliau jadi presiden, beliau tuh suka jalan-jalan gitu loh. Terus ya, terus kenapa pada saat beliau jalan-jalan, kemudian seakan-akan terjadi perubahan itu Karena disebut ada karena ada simbol-simbol bansos yang gitu. seakan-akan Sedangkan memberikan dukungan. dan jalan-jalannya ke bansos itu Jawa kan Tengah berlaku aja. pada semua orang, Mbak. Dimanapun dia berada, ada tingkat pendidikannya, ada proses verifikasinya, kemudian untuk bisa menjamin agar dia bisa by name by address langsung masuk ke dalam rekeningnya. Itu kan program yang sudah terjadi tanpa harus dikatakan, oh kau harus memilih dulu ya. Nanti kalau memilih bakal akan jadi bansos, kan nggak ada kata-kata Hmm. seperti itu. Jadi kami melihat bahwa sebagai seorang presiden, beliau bisa melakukan kunjungan kemanapun yang beliau anggap penting sesuai dengan visi misi yang persoalan yang beliau lihat, dan itu tidak berhubungan dengan bansos karena bansos sudah ada proses verifikasi yang sudah dilakukan terlebih Oke, dahulu. Dan baik. dan lihat untuk kan bukankah Aceh dan Sumatera Barat beliau juga paslon 2 juga tidaknya menang misalnya, meskipun saya yakin di Aceh dan juga di Sumatera Barat juga ada bansosnya, tapi kan bukan Oke, berarti ditahan itu Bang Frits. terjadi Silakan direspon, Mas Billy. karena tidak ada bansosnya gitu loh, Mbak. Enggak, Oke, silakan. berarti yang disampaikan kan membenarkan kalau disinggung tentang Aceh, Sumatera Barat, kemudian tidak menang, itu kan berarti ada misi yang harusnya bansos dibagikan menang juga di sana. Secara tersirat Bang Fritz sudah sampaikan. Dan tentu begini Mbak, yang kunjungan-kunjungan yang kita maksud itu kan, Bang Fritz nanti tolong dibaca dari laporan permohonan kami itu kan tempat-tempatnya itu terindikasikan dengan kantong-kantong elektoral yang mungkin selama ini bukan menjadi basis pemilih 02, dan terhadap daerah-daerah yang kita anggap krusial itu tentu paslon 03 nantinya bisa menjelaskan secara definitif, secara ini ya, secara rinci. Tapi dari laporan kami tempat-tempat itu terkait juga kemudian Kalau dengan itu kan bagaimana berarti kan efeknya terhadap asumsi efek Bang Billy, elektoral, berarti dan jalan-jalannya cuma ke Jawa timnya Tengah tidak Mbak bekerja, Cynthia. berarti TKN tidak bekerja, kalau TKN TKD tidaknya bekerja, TKN ya. partai-partai politik pendukung tidak bekerja, kan itu dia punya asumsinya. Padahal menghubungkan kehadiran Pak Jokowi kemudian suara paslon 2 menang, berarti sana kan orang yang berpuluh-puluh ribu orang yang Begini, melakukan kampanye itu sekarang kan tidak bekerja, kan nggak bisa dianggap sebagai satu indikator, Bang. pasti Pak Presiden nggak bisa diafiliasikan dengan kerja-kerja teknis, dengan data, kemudian dan lain sebagainya. Yang kita maknai adalah simbolnya. Kemudian dari simbol itu kita maknai, kemudian setelah itu ada apa? Apakah betul bansos digelontorkan kemudian secara masif di daerah tersebut? Bagaimana kemudian ada kunjungan lanjutan? Bagaimana misalkan di permohonan kami yang lain, di pokok permohonan kami yang lain ada pengerahan-pengerahan oleh pejabat daerah setempat, kemudian ada pengerahan kepala desa, itu kan kalau kita tarik benang merahnya pasti ada keterkaitannya. Dan Oke, itu semua yang kita cantumkan secara lugas, baik, dengan ditahan. bukti, dengan salih, dan Aha. ditambah lagi dengan keterangan saksi yang tadi sudah Oke, disidangkan. silakan Bang Frits. Karena ini dinilai ada simbol-simbol tertentu, ada kunjungan lanjutan, ada juga soal pengerahan. Yang pertama-tama, Mbak, bahwa bansos itu adalah kalau dalam konteks kecil ya, konteks kecil darinya perlindungan sosial bansos itu sudah ada proses verifikasinya. Dan yang kedua, di dalam proses pemilu ada dinamika yang terjadi, misalnya adanya penyelenggara pemilu yang tidak netral, misalnya, atau adanya ASN yang tidak netral. Dan kalau kita membaca jawaban daripada Bawaslu sebagai pemberi keterangan, dan saya yakin Bang Billy juga sudah baca, misalnya ada penanganan pelanggaran yang sudah terjadi baik kepada paslon untuk yang pendukung paslon 1, paslon 2, dan paslon 3, itu juga ada laporan-laporan yang dikirimkan kepada BKN ataupun kepada
ke ASN misalnya, itu merupakan bagian daripada proses dinamika yang kita miliki dalam proses pemilu. Tetapi tidak bisa dijadikan bahwa seakan-akan karena ada proses kehadiran, kemudian ada pengerahan massa, kemudian seakan-akan hanya paslon 2 yang diuntungkan. Sedangkan kita bisa melihat bahwa ini kan berlaku untuk semuanya, bansos buat untuknya berlaku semuanya. Dugaan pelanggaran juga ada pelaporan kepada paslon 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah dinamika politik yang terjadi. Dan itulah peran daripada kita bisa mendengarkan keterangan Bawaslu, Mbak, dalam proses-proses yang akan kita temui ke depan. Terakhir, Mas Billy, bagaimana sikap dari Timnas Amin? Adakah optimistis terkait statement dari para ahli yang disampaikan di muka sidang hari ini? Singkat saja. Kami optimis apa yang disampaikan ahli saksi itu nantinya memperkuat dalil-dalil yang sudah kami bawa. Dan dalil yang kami bawa itu kan ada alasan jurisprudensi, ada data di baliknya, dan juga keterkaitan satu dengan lain. Tapi sekali lagi jangan gunakan hanya kacamata bansos, Mbak Cynthia. Karena apa yang kami bawa itu ada keterkaitan, baik itu secara kronologi ataupun bagaimana kemudian hal-hal tersebut dimanfaatkan untuk pemenangan. Jadi ketika sudah melihat itu secara komprehensif, maka kita bisa lihat itu bukti-bukti yang nyata dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami tangkap artinya Anda ingin menyampaikan bahwa ada korelasinya. Terakhir, Bang Frits, bagaimana Anda melihat sidang hari ini? Apakah optimistis juga bisa menepis semua keterangan dari ahli? Singkat saja. Kami sangat optimis dengan hasil yang akan kami dapatkan, karena kalau kita membaca dan melihat ahli yang diajukan, ini kan tidak jauh berbeda dari apa yang selama ini disampaikan oleh paslon 1. Dan kami juga menghargai Mahkamah Konstitusi yang memanggil 4 menteri dan juga ketua atau anggota DKPP untuk dapat bisa menjelaskan banyak hal yang selama ini diduga-duga oleh paslon 1. Baik, terima kasih Bang Frits Edward Siregar, tim hukum TKN Prabowo Gibran, dan juga juru bicara Timnas Amin Billy David. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Bang Billy. Selamat sore.